Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salat serta salam kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita teladani. Baik, langsung saja. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan satu buah judul makalah, yakni kedibahasaan. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu. Adapun latar belakang dari kedewibahasaan ini adalah bahwa kedewibahasaan adalah salah satu topik yang dikaji dalam sosiolinguistik dengan fenomena kebahasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kedewibahasaan terjadi akibat dari kontak bahasa antara kelompok masyarakat yang berbahasa minoritas dengan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Nah, kedewibahasaan ini digunakan sebagai istilah kemampuan dalam menggunakan dua bahasa. Maka dari itu, kedewibahasaan merupakan kondisi pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang penutur dalam interaksi sosialnya. Kemudian, bahwa kedewibahasaan ini juga merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kedewibahasaan adalah praktik penggunaan bahasa secara bergantian dari bahasa satu ke bahasa lain oleh seorang penutur. Nah, seseorang agar dapat menggunakan dua bahasa tersebut tentunya harus menguasai kedua bahasa itu. Insyaallah pada dalam makalah ini kami akan membahas tentang kedewibahasaan. Lanjut. Insyaallah, adapun rumusan masalah dari makalah kami ini ada 3. Yang pertama, bagaimana pengertian dari kedewibahasaan? Kemudian apa saja faktor-faktor kedewibahasaan? Kemudian apa pengaruh kedewibahasaan terhadap psikologi? Nah, berdasarkan rumusan masalah ada 3, maka tujuan penulisan pun ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian kedewibahasaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor kedewibahasaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kedewibahasaan terhadap psikologi. Nah, lanjut. Selain dari latar belakang, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari kedewibahasaan. Adapun pengertian dari kedewibahasaan atau kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih dengan lancar dalam penelitian psikologistik. Dalam makalah ini kita akan menjelajahi keuntungan dan tantangan yang berhubungan dengan kedewibahasaan. Nah, kedewibahasaan atau bilingualisme adalah kemampuan seorang untuk menggunakan dua bahasa atau lebih secara lancar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam psikologistik, kedewibahasaan menjadi fokus penelitian yang mengenai bagaimana otak manusia memproses mengalami bahasa yang berbeda. Nah, kemudian terdapat beberapa keuntungan yang terkait dengan kedewibahasaan. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi dalam dua bahasa, memperluas jangkauan sosial dan komunikatif individu. Kemudian individu yang bisa berbicara dalam dua bahasa dapat berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan memahami perspektif yang berbeda. Lanjut. Kemudian selain dari pengertian kedewibahasaan, di sini juga ada faktor-faktor kedewibahasaan. Faktor-faktor kedewibahasaan yang di sini ada 5. Yang pertama itu ada umur pengenalan. Kemudian yang kedua ada frekuensi penggunaan bahasa. Kemudian yang ketiga dominansi bahasa. Kemudian yang keempat keterampilan
sosial bahasa. Kemudian yang kelima, tipe kedewasaan. Nah, yang dimaksud dari umur pengenalan bahasa yang pertama tadi, bahwa umur pengenalan bahasa atau yang disebut juga di dalam bahasa Inggris age of language acquisition, maka semakin dini seseorang diperkenalkan pada bahasa kedua, maka semakin cepat dan lancar dia akan menguasainya. Jadi semakin dini kita diajarkan untuk belajar bahasa, maka semakin cepat pula kita akan menguasai bahasa itu. Kemudian yang kedua, frekuensi penggunaan bahasa. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi penggunaan bahasa sini ini adalah semakin sering seseorang menggunakan kedua bahasa, maka semakin lancar dia akan menggunakan keduanya. Jadi semakin lancar, semakin sering kita menggunakan bahasa itu, baik itu misalkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, selancar pula kita akan menggunakannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dominansi bahasa. Nah, yang dimaksud dengan dominansi bahasa di sini adalah seseorang dapat memiliki satu bahasa yang lebih dominan daripada bahasa kedua, tergantung pada penggunaan bahasa dari lingkungan sosial dan kebiasaan pribadi. Nah, yang keempat ada keterampilan sosial budaya bahasa, yang dimana adanya perbedaan antara cara berkomunikasi dan etiket antara dua budaya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, tipe kedewasaan. Nah, tipe kedewasaan atau biologisme tipe ini secara umum, kedewasaan dapat dibagi menjadi dua tipe, yakni simetris dan asimetris. Kedewasaan tipe simetris terjadi ketika seseorang menguasai dua bahasa secara mendalam dan kira-kira sama dalam kekuatan dan penggunaan. Sedangkan kedewasaan tipe asimetrik terjadi ketika seseorang menguasai satu bahasa lebih baik daripada bahasa kedua. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, selain dari faktor-faktor kedewasaan, di sini juga ada pengaruh kedewasaan terhadap psikologi. Nah, adapun faktor-faktor kedewasaan terhadap psikologi, yang pertama itu ada kemampuan kognitif, yang kedua ada empati dan budaya, kemudian yang ketiga ada identitas. Nah, yang dimaksud dari kemampuan kognitif di sini adalah bahwa para peneliti telah menemukan bahwa kedewasaan dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada beberapa area seperti mempercepat pemrosesan visual dan meningkatkan kemampuan perhatian dan kontrol inhibisi. Kemudian yang kedua ada empati dan budaya. Yang dimaksud empati dan budaya di sini adalah kedewasaan juga terbukti meningkatkan kepekaan terhadap budaya dan meningkatkan kemampuan empati antar budaya. Kemudian yang ketiga ada identitas. Kedewasaan juga dapat mempengaruhi identitas individu, terutama ketika individu merasakan tekanan dari lingkungan untuk memilih salah satu bahasa utama dan mengabaikan bahasa kedua. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami untuk makalah kedewasaan ini. Kemudian adapun kesimpulan dari makalah ini bahwa kedewasaan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa atau lebih secara lancar dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam fisiolinguistik, kedewasaan menjadi fokus penelitian mengenai bagaimana otak manusia memproses dan mengalami bahasa yang berbeda. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kedewasaan seseorang, antara lain umur pengenalan bahasa, frekuensi penggunaan bahasa, dominansi bahasa, keterampilan sosial bahasa, kemudian tipe kedewasaan. Nah, kemudian dalam beberapa studi, kedewasaan telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap beberapa aspek psikologi, antara lain kemampuan kognitif, empati dan budaya, dan identitas. Mungkin itulah pemaparan dari kami. Saran bahwa melalui makalah ini penulis mengharapkan agar pembaca dapat mengetahui serta memahami tentang kedewasaan. Semoga dengan makalah ini pembaca dapat
mengambil manfaat. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.